Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu aplikasi aplikasi pengetahuan di bidang imunologi untuk berbagai keperluan, yaitu salah satunya dalam hal mendiagnosis penyakit. Untuk mendiagnosis penyakit, salah satu penunjangnya ini adalah pemeriksaan laboratorium. Begitu juga untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan gangguan sistem imun, maka pemeriksaan imunologi ini diperlukan. Ya. Pemeriksaan imunologi ini disebut dengan immunoassay. Immunoassay dapat dilakukan di laboratorium imunologi, di mana beberapa laboratorium imunologi ini diklasifikasikan. Yang pertama berdasarkan jenis penyakit yang akan didiagnosis. Ya. Ada laboratorium imunologi yang melihat adanya imunodefisiensi. Ya. Misalnya mendeteksi adanya gangguan pada produksi sel-sel imun begitu ya, atau gangguan produksi sitokin ya, atau kelebihan ya, kekurangan atau kelebihan yang menyebabkan terjadinya imunodefisiensi ini bisa dilakukan di laboratorium ini. Yang kedua, laboratorium imunologi yang khusus untuk mendeteksi adanya hipersensitivitas. Kemudian yang ketiga adalah beberapa penyakit yang berkaitan dengan autoimun ya. Autoimun misalnya lupus erythematosus, kemudian juga ada rheumatoid arthritis ya, ada juga diabetes mellitus tipe 1 yang di situ kita akan mendeteksi adanya autoantibody. Yang kedua yaitu laboratorium imunologi berdasarkan metode-metode yang dikembangkan dan juga keperluannya. Yang pertama adalah metode yang mendukung untuk pemeriksaan yang nantinya digunakan dalam pembedahan. Yang kedua adalah metode-metode yang di situ berkaitan dengan hematologi dan juga analisis biokimia serta histologis, patologi anatomi ya, didukung dengan immunoassay. Kemudian visualisasi berbagai molekul imun yang memberikan reaksi atau informasi tentang reaksi imunologi untuk keperluan diagnosis. Lalu juga ada juga pengembangan dari imunologi sendiri untuk keperluan klinik ya, dan juga keperluan penelitian di bidang klinis. Nah, basic laboratory examination atau uji laboratorium yang sangat mendasar di dalam imunologi atau immunoassay ini bertahap ya adik-adik. Jadi yang pertama kita bisa mengukur terlebih dahulu jumlah daripada sel darah putih atau leukosit. Jadi kita bisa melihat bagaimana respon imun yang terjadi pada seseorang, apakah tinggi atau rendah ya, bisa dilihat dari jumlah sel darah putih yang ada pada pasien tersebut gitu. Jika leukosit lebih dari normal, yaitu sekitar 3.000 sampai 10.000 sel per mililiter ya, per mikroliter, maka dianggap bahwasanya respon imun kita sedang tinggi seperti itu. Dan sebaliknya kalau kurang dari kita sebut dengan leukopeni, kalau lebih dari normal kita sebut dengan leukositosis ya. Selain melihat jumlah daripada sel darah putih atau leukosit, kita juga bisa melihat secara sitologi dan histologi bagaimana biopsi dari jaringan yang diambil dari jaringan pasien ya, dengan penyakit tertentu ya. Misalnya pada penyakit kanker yang di situ kita mau mendeteksi bagaimana reaksi respon imunnya, maka kita bisa melakukan proses pembuatan jaringan histologis yang kemudian kita label dengan antibodi tertentu sehingga kita bisa mendeteksi adanya gangguan genetik tertentu yang kita sebut di situ sebagai antigen.
Kemudian juga bisa misalnya penerapan pada kanker serviks yang ada kerusakan jaringan di dalam jaringan serviks itu sendiri, kemudian kita lakukan biopsi. Dari biopsi jaringan tersebut kita masukkan ke dalam laboratorium PA untuk dibuat preparat, lalu dari preparat tersebut kita label dengan antibodi, kemudian nanti kita bisa mendeteksi berbagai gen-gen yang bereaksi terhadap adanya infeksi virus HPV, atau kita juga bisa mendeteksi adanya virus HPV yang kita posisikan dia sebagai antigen dengan adanya antibodi pada kit imunohistokimia ya. Jadi teknologinya untuk melihat sitologi dan histologi di sini adalah imunohistokimia. Kemudian yang ketiga yaitu pemeriksaan antibodi ya. Pemeriksaan antibodi dan antigen ini umum dilakukan ya, disebut juga sebagai imunoserologi yang akan kita bahas lebih banyak pada pertemuan kali ini ya. Jadi dikatakan imunoserologi karena dia menggunakan spesimen cairan tubuh, misalnya plasma darah, serum ataupun cairan tubuh lainnya, di mana nantinya kita akan mendeteksi yang pertama adanya antigen dari mikroorganisme yang mau kita lihat apakah pasien tersebut terinfeksi dengan bakteri atau virus tertentu, begitu ya, kita akan lihat di dalam plasma darahnya. Yang kedua, kita juga bisa melihat antibodinya ya, apakah si pasien tersebut terinfeksi kemudian memberikan respon imun, itu bisa kita lihat dari ekspresi antibodinya. Nanti prinsipnya adalah pada ikatan antigen antibodi yang akan kita bahas lebih banyak pada hari ini. Lalu yang keempat, kita juga bisa melihat inflamasi yang ada di dalam tubuh kita. Banyak sekali parameter-parameter inflamasi ya. Yang paling umum digunakan yaitu kita bisa mendeteksi C-reactive protein atau CRP ya. Selain CRP, beberapa sitokin proinflamasi itu juga bisa digunakan sebagai parameter untuk melihat apakah seseorang itu telah mengalami inflamasi atau peradangan di dalam tubuhnya. Selain sitokin, kita juga bisa mendeteksi adanya berbagai mediator-mediator inflamasi seperti prostaglandin, histamin dan seterusnya menggunakan metode-metode tertentu ya. Jadi ini adalah basic laboratory examination untuk pemeriksaan imunologis, mulai dari perhitungan leukosit, yang kedua pemeriksaan sitologi dan histologi dengan teknik yang kita sebut dengan imunohistokimia, yang ketiga adalah dengan mengecek ada tidaknya antigen dan antibodi, dan yang keempat untuk melihat status inflamasi. Ini pemeriksaan laboratorium. Selain pemeriksaan imunologi, tentu di dalam mendiagnosis suatu penyakit harus didukung dengan pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium lainnya. Untuk saat ini sudah sangat berkembang sekali teknologi biologi molekuler ya, yang di situ melihat keberadaan dari DNA virus ataupun bakteri yang menginfeksi pasien. Jadi selain menggunakan rapid test biasanya di imunologi ya, konfirmasi lebih spesifik itu biasanya dilihat juga dari sisi biomolekular, yang itu bisa dilihat dengan menggunakan alat yang disebut dengan real time PCR atau dengan metode genotyping untuk melihat adanya gangguan pada sisi genotipe pasien ya, atau juga melihat substansi material virus yang ada di dalam tubuh pasien. Selain biologi molekuler, ini juga bisa didukung dengan pemeriksaan lainnya seperti pemeriksaan hematologi ya. Jadi pemeriksaan imunoassay ini tidak satu-satunya kemudian menjadi alat untuk mendiagnosis suatu penyakit, tetap harus didukung dari pemeriksaan laboratorium-laboratorium lainnya. Kemudian ini adalah
uji imunologikal yang tidak spesifik ya. Jadi ada juga nih selain dari yang 4 saya sebutkan tadi, kita juga bisa melihat adanya aktivitas fagositosis ya. Metodenya dengan carbon clearance. Kemudian kita juga bisa melihat reseptor dan ekspresi dari reseptor limfosit ya, CD4, CD8 itu dengan menggunakan alat yang disebut dengan flow cytometry atau dengan teknik imunohistochemistry seperti pada jaringan. Kemudian kita juga bisa melihat sitokin ya sebagai salah satu indikator adanya respon imun ataupun juga peristiwa terjadinya inflamasi itu menggunakan alat ELISA atau secara secara molekuler ya kita bisa melihat gen pengkode sitokinnya menggunakan PCR. Kemudian kita juga bisa melihat nih kadar dari imunoglobulin yaitu menggunakan salah satu yang paling sering yaitu ELISA ya. Selain itu kita juga bisa melihat molekul imun lainnya ya seperti yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya bahwasanya substansi imun itu banyak sekali ya, ada juga komplement di dalamnya. Kemudian juga ada beberapa protein fase akut yang itu bisa kita lihat juga dengan metode ELISA. Nah, saya akan ke imunoassay. Jadi untuk imunoassay ini ya ada banyak sekali metode tadi. Imunoassay ini salah satunya adalah imunoserologi ya. Imunoserologi ini lebih banyak mendeteksi antigen ataupun antibodi ya. Dikatakan imunoserologi karena dia menggunakan spesimen, serum ataupun plasma darah dan beberapa cairan tubuh seperti sputum, mukus, cairan sinovial, cairan cerebrospinal, saliva, dan cairan tubuh lainnya. Ya, jadi adik-adik untuk bisa mendeteksi antigen ataupun antibodi itu kita bisa menggunakan spesimen-spesimen ini ya. Selain plasma darah juga bisa misalnya yang sudah saya sebutkan tadi. Pada kasus yang terbaru ini kita tahu COVID-19 ya untuk mendeteksinya kita bisa menggunakan rapid test antibody di mana spesimennya menggunakan darah kapiler ya. Kemudian untuk rapid antigen maupun untuk PCR itu menggunakan swab yang di situ kita mengambil spesimen mukus pada nasofaring begitu. Nah, ini dari gambar ini terlihat bahwa imunoassay yang akan kita bahas saat ini yaitu khusus untuk mendeteksi adanya antigen antibodi ya. Jadi untuk prinsipnya kita bisa mendeteksi adanya antigen atau antibodi bisa salah satu ya. Ini melalui adanya ikatan kompleks antigen antibodi begitu ya. Kemudian prinsip imunoassay. Jadi prinsip dasar imunoassay ini adalah adanya interaksi antara antigen dan antibodi ya. Hasil dari interaksi ini kemudian akan diukur adik-adik. Diukur secara kualitatif maupun secara kuantitatif ya. Kalau secara kualitatif berarti yang terlihat nanti ada atau tidak antigen itu ya, positif atau negatif begitu ya. Sedangkan untuk kuantitatif berarti akan terlihat berapa kadar antigen atau antibodi yang dideteksi dari imunoassay. Tujuannya apa? Tujuan dari imunoassay itu yang pertama adalah untuk mendeteksi antigen atau adanya suatu benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya, ini kita mau melihat antigen pada pasien COVID-19 ya. Berarti kita mau melihat keberadaan substansi dari virus ya. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah rapid antigen ya. Jadi dengan metode rapid kita bisa melihat substansi material virus ya sebagai antigennya, atau kita juga menggunakan PCR kalau biomolekuler. Kalau imunoassay kita menggunakan rapid antigen. Nah, yang kedua, selain antigen ya, kita selain mau melihat virusnya, kita mau melihat nih bagaimana respon tubuh terhadap adanya antigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Otomatis kita melihat antibodinya, begitu ya. Nah, teknik imunoserologi atau imunoassay ini juga bisa melihat adanya antibodi di dalam tubuh kita. Jadi kita bisa menilai nih, pasien ini berarti sudah terpapar virus dan dia sudah melakukan respon
respon imun dengan cara membentuk antibodi ya. Antibodi yang umum dideteksi oleh alat imunoassay adalah IgG dan IgM ya, imunoglobulin G dan imunoglobulin M. Itu yang paling banyak ya. Tapi beberapa jenis rapid juga ada yang mendeteksi antibodi-antibodi jenis lainnya. Kemudian untuk manfaat dari imunoassay, ya manfaatnya adalah yang pertama kita bisa menentukan status imunitas seseorang. Apakah respon imunnya baik atau tidak, gitu ya. Yang kedua, kita bisa mendiagnosis suatu penyakit ya pada seseorang. Apakah seseorang ini terinfeksi virus tertentu atau bakteri tertentu. Ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengetahui infeksi, ya infeksi tadi, kemudian juga prevalensi penyakitnya, dan yang terakhir menunjang diagnosis penyakit. Selain dari disupport dari antigen, juga dari mengetahui antibodinya ya. Jadi ini adalah gambaran bagaimana interaksi antigen dan antibodi. Kita tahu bahwa pada antibodi itu punya sisi antibody binding site atau kita sebut dengan paratop yang bisa berikatan dengan epitop dari antigen ya. Jadi antigen itu punya mungkin satu atau lebih epitop, di mana epitop inilah yang akan dikenali oleh antibodi untuk bisa berinteraksi. Fungsi daripada antibodi adalah menetralkan antigen. Nah, dengan adanya ikatan ini kita bisa manfaatkan untuk mendeteksi adanya suatu paparan infeksi pada pasien dan juga melihat status imunologi pada pasien. Nah, untuk melihat adanya interaksi antigen antibodi, ini ada 3 istilah yang harus dipahami, yaitu tentang afinitas, aviditas, dan reaksi silang. Kalau afinitas ini adalah kekuatan ikatan antara antigen dengan antibodi dalam mengenali satu epitop secara spesifik. Ya, secara spesifik. Kalau aviditas ini adalah kekuatan ikatan semua interaksi kombinasi antara antibodi dengan sejumlah epitop seperti yang terjadi pada IgG dan IgM. Begitu ya. Jadi kalau afinitas itu lebih kepada kemampuan dia berikatan secara spesifik terhadap antigen atau antibodi tertentu. Kalau aviditas ini hanya kemampuan berikatan saja, bisa tidak spesifik ya, bisa berikatan lebih dari satu jenis epitop atau satu jenis antigen. Kemudian reaksi silang ya. Reaksi silang ini bisa terjadi apabila antibodi yang digunakan untuk pendeteksi itu mungkin masih antibodi poliklonal ya, belum monoklonal. Nah, cross reaction atau reaksi silang ini dapat menimbulkan masalah, misalnya kesalahan pada diagnosis ya atau analisa sehingga berpengaruh pada hasil pemeriksaan dan terapi yang diberikan gitu. Untuk itu pemeriksaan lebih lanjut selain adanya rapid antigen juga perlu dilakukan konfirmasi biomolekular menggunakan PCR. Nah, interaksi antigen antibodi itu ada 2 jenis, ada interaksi primer dan interaksi sekunder. Kalau interaksi primer itu pengikatan antigen dan antibodi secara langsung gitu ya. Sedangkan interaksi sekunder itu pengikatan reaksi antigen antibodi yang bisa dideteksi dengan bantuan komplement ya. Komplement ini berupa prinsip dasarnya bisa menggunakan presipitasi atau aglutinasi ya. Jadi bila partikel antigen terikat pada lateks atau eritrosit maka menimbulkan aglutinasi. Jadi begini prinsipnya. Kalau interaksi primer itu ikatannya langsung antara antigen dengan antibodi, kemudian dengan label tertentu kita bisa mendeteksi adanya interaksi tersebut. Sedangkan interaksi sekunder itu kita membutuhkan adanya molekul lain yang disebut dengan komplement, kemudian ikatan tersebut bisa kita lihat di partikel ya, biasanya berupa lateks atau di eritrosit gitu. Ini gambarannya untuk interaksi primer. Jadi ini adalah antigen, ini adalah antibodi, dan ini adalah kompleks imunnya yang kemudian bisa dideteksi ya. Sedangkan fenomena secondary ini kita membutuhkan adanya komplement yang bisa membantu melihat adanya interaksi antigen dengan antibodi.
Untuk antibodi sendiri itu kita tahu ada 5 jenis, ada IgM, IgG, IgA, IgD, dan IgE yang kesemuanya punya karakteristik dan fungsi yang spesifik yang berbeda-beda. Untuk pengukuran imunoasai itu biasanya yang sering digunakan adalah IgG dan IgA gitu ya. Nah, kenapa IgG dan IgA? Kalau ya IgG ada yang IgG, IgA, kemudian satu lagi IgM gitu ya, IgM. Nah, yang IgM ini banyak digunakan karena dia biasanya antibodi ini selalu diproduksi pada infeksi pertama atau respon kekebalan primer gitu. Jadi ketika seseorang terinfeksi untuk yang pertama kali, biasanya IgM ini akan muncul. Sedangkan IgG ini adalah antibodi yang paling banyak terdapat pada darah gitu ya. Kemudian dia akan muncul sebagai respon kekebalan sekunder. Jadi setelah IgM terekspresi ya, biasanya dalam jangka waktu yang singkat beberapa hari saja dilanjutkan dengan ekspresi IgG. Jadi antibodi IgG diproduksi, lalu IgG ini akan bertahan lama, biasanya sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Jadi ketika kita melakukan rapid test barangkali ya, IgM, IgG, IgM-nya negatif ya, IgG-nya mungkin positif. Itu bisa jadi kita pernah terinfeksi, kemudian kita masih mengekspresikan IgG. Tapi ketika dikonfirmasi PCR kemudian negatif, maka dalam hal itu kita bisa simpulkan respon imun kita masih baik terhadap virus SARS-CoV-2 dan kita sudah tidak menularkan lagi karena hasil PCR-nya negatif seperti itu. Dan inilah yang kemudian digunakan oleh para ilmuwan atau pengembangan terapi menggunakan antibodi ini sebagai plasma convalescence yang itu bisa didonorkan kepada pasien yang membutuhkan ya, pasien COVID-19 yang lemah, kemudian diberikan antibodi berupa plasma convalescence dari pasien COVID-19 yang sudah survive ya. Nah, selain itu juga ada IgA. IgA ini juga banyak digunakan untuk deteksi. Kenapa? Karena mudah ditemukan, yaitu pada air mata, air ludah, keringat, dan membran mukosa. Jadi kalau untuk mendeteksi IgG itu lebih banyak menggunakan sampel darah. Kalau IgA ini bisa menggunakan cairan tubuh ya. Nah, untuk kategori imunoasai berdasarkan hasilnya, jadi ada uji kualitatif di mana hasilnya adalah positif dan negatif ya. Kalau untuk rapid test itu biasanya digolongkan menjadi reaktif non reaktif begitu ya. Kemudian yang uji kuantitatif ini kita bisa melihat berapa kadar antigen ataupun antibodi yang dihasilkan gitu ya. Jadi kalau kadar antigennya tinggi, otomatis kita bisa simpulkan bahwa materi genetik dari virus ini tinggi, gitu, yang ada di dalam tubuh kita tinggi. Sedangkan kalau antibodinya tinggi, berarti reaksi respon imun kita yang tinggi. Begitu ya. Nah, tetap di dalam pemeriksaan imunoasai ini memang perlu melakukan konfirmasi biomolekuler seperti PCR untuk memastikan betul-betul apakah infeksi yang terjadi itu betul-betul virus yang kita maksud gitu ya, ataupun juga antibodi yang terekspresi itu dikarenakan dari adanya infeksi virus yang kita maksud. Nah, untuk bahan pemeriksaan dari imunoserologi ini ya, terkhusus untuk imunoserologi ya yang mendeteksi antigen dan antibodi saja, itu bisa dari serum, plasma, cairan tubuh, bisa juga dari urin gitu ya. Nah, plasma hanya untuk pemeriksaan tertentu saja yang di situ imunoglobulinnya ada di dalam darah begitu. Kemudian kalau untuk penyimpanan bisa dilakukan ya spesimen-spesimen tersebut, tetapi harus disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius selama 48 jam. Lalu kita masuk ke jenis imunoasai. Jadi untuk mendeteksi antigen antibodi ini ada dua metode besar, yaitu imunoasai primer dan imunoasai sekunder. Kalau imunoasai primer ini berarti dalam hal pemeriksaan imunologi untuk mendeteksi antigen antibodi itu kita membutuhkan label. Label ini bisa berupa enzim, bisa berupa bahan radioaktif atau fluorescence gitu ya. Jadi ada beberapa teknologinya, di
diantaranya ada ELISA, enzim linkage immunosorbent assay yang menggunakan enzim, kemudian RIA, radioimmunoassay yang menggunakan radioaktif, kemudian immunofluorescence assay atau IFA. Dan yang terbaru ini ada CLIA, itu chemiluminescence immunoassay. Ya. Yang kedua adalah imunoassay sekunder. Ini merupakan pemeriksaan imunologi yang tidak menggunakan label dalam hal mendeteksi adanya antigen ataupun antibodi. Ada 4 jenis metode atau 4 prinsip metode yang digunakan. Yang pertama adalah dengan menggunakan aglutinasi, yang kedua adalah imunopresipitasi, yang ketiga adalah imunokromatografi, dan yang keempat adalah fiksasi komplement. Kita akan bahas satu persatu bagaimana imunoassay yang bisa kita gunakan ya untuk mendiagnosis suatu penyakit berdasarkan reaksi imunnya ataupun kita mau mendeteksi antigennya. Nah, kita mulai dulu dengan imunoassay sekunder ya. Imunoassay sekunder yang pertama ini ada aglutinasi. Jadi metode aglutinasi ini merupakan metode pemeriksaan serologi sekunder yang didasarkan untuk melihat adanya antigen dan ataupun antibodi. Nah, dengan cara kita melihat adanya reaksi antara antigen dan antibodi. Metode aglutinasi ini biasanya kita mau melihat nih ada antigen atau antibodi kah di dalam spesimen yang kita gunakan. Kalau ada antigen yang kita maksud, maka reagen yang kita gunakan ini ada antibodinya gitu ya. Jadi begini, dari sampel atau dari spesimen kita misalnya mau melihat antigen ya. Kita mau melihat antigen. Berarti dari sampelnya, dari spesimennya, misalnya darah atau cairan tubuh, itu ada antigen. Kemudian reagen yang kita gunakan itu harus ada antibodinya. Jadi pabrik mendesain kalau kita mau melihat antigen, berarti reagennya harus ada antibodi. Kalau kita mau melihat antibodi, berarti di reagennya harus mengandung antigen. Jadi seperti itu. Ya, jadi ketika nanti direaksikan ada interaksi antara antigen dan antibodi, maka yang terjadi adalah reaksi aglutinasi. Reaksi aglutinasi ini merupakan reaksi penggumpalan, begitu adik-adik. Misalkan ya contoh, jadi ada pasien demam tifoid ya, tipes misalnya masuk ke IGD, kemudian setelah diperiksa lalu dilanjutkan ke imunoassay. Nanti kita mau mendeteksi apakah si pasien ini mengandung antibodi atau tidak di dalam darahnya. Berarti nanti darah pasien ini akan diambil, kemudian diuji di laboratorium ya, diteteskan pada plat tetes di sini gambarnya ya sebagai subjek sebagai sampel. Kemudian kita memiliki reagen, di mana reagennya itu mengandung antigen dari demam tifoid, yaitu Salmonella typhi gitu ya. Nah, sehingga kalau di sampelnya pasien ini mengandung antibodi, kemudian kita reaksikan dengan antigen, maka yang terjadi adalah menggumpal, berarti si pasien tersebut positif mengandung antibodi terhadap Salmonella typhi ya, Salmonella typhi begitu. Jadi kita bisa bilang bahwa si pasien tersebut menderita demam tifoid atau tipes. Jadi begitu adik-adik ya. Nah, kalau misalnya pasien normal yang dideteksi karena dia normal, tidak ada bakteri yang masuk ke dalam tubuhnya, bakteri Salmonella typhi yang masuk ke dalam tubuhnya, otomatis kan dia tidak membentuk antibodi. Kalau darahnya dicek di plat tetes ini, diteteskan ke plat tetes, kemudian kita reaksikan dengan reagen antigen terhadap Salmonella typhi, maka tidak akan terjadi penggumpalan gitu ya. Menggumpal itu terlihat pada gambar ini ya, ada warna putih-putih seperti pasir.
Jadi kalau terbentuk warna putih-putih seperti pasir ini berarti pasien tersebut positif menderita penyakit tertentu. Yang saya contohkan tadi misalnya pada demam tifoid atau tipes. Sedangkan pada orang yang tidak menderita penyakit tipes yang tidak terinfeksi, maka hasilnya tidak ada penggumpalan, ya, tidak ada putih-putih pasir seperti ini, ya. Di sini berarti dia tidak mengalami penyakit tipes atau hasilnya negatif, ya. Beberapa contoh pemeriksaan yang menggunakan metode aglutinasi ini ada pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan Widal, ya. Widal ini digunakan untuk demam tifoid atau tipes, kemudian tes rheumatoid factor untuk penyakit autoimun, rheumatoid arthritis, dan tes CRP, ya, untuk melihat adanya inflamasi. Nah, aglutinasi ini ada dua metode adik-adik. Ada metode plat, ya, seperti ini, ya, atau metode plate dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian ada metode tabung. Kalau metode plate ini secara kualitatif kita hanya melihat positif atau tidak, ya, positif atau negatif saja. Kalau positif ditandai dengan aglutinasi, kalau negatif tidak ada aglutinasi, gitu. Nah, aglutinasi di sini menunjukkan bahwa ada interaksi antara antigen dan antibodi, gitu ya. Berarti dari sampel pasien itu mengandung antigen ataupun antibodi dari penyakit yang mau kita diagnosis. Nah, sedangkan yang metode tabung ini kita bisa menggunakan pengenceran 1/40, mulai dari 1/10, 1/20, 1/40 dan seterusnya. Kemudian dari sini ada reagen untuk penyakit tertentu, lalu kita masukkan sampel, begitu ya. Nanti pada pengenceran tertinggi berapakah yang itu menunjukkan kadar. Jadi kalau metode tabung ini lebih kepada metode kuantitatif, gitu ya, bisa menunjukkan kadarnya, ya. Kalau semakin ke sana pengenceran semakin tinggi berarti kadar daripada antibodi yang kita lihat itu juga semakin tinggi. Ini uji aglutinasi, ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwasannya reaksi aglutinasi ini menggunakan prinsip bahwa kita mereaksikan antigen yang terlarut dengan antibodi yang tidak terlarut atau sebaliknya. Jadi nanti ada interaksi antara antigen dengan antibodi, di mana antigen dan antibodi itu yang satu terlarut, yang satu tidak terlarut, maka akan terjadi aglutinasi atau penggumpalan, gitu ya. Nah, kalau terjadi penggumpalan berarti kita simpulkan bahwa pasien tersebut terdiagnosis positif, gitu ya. Kemudian untuk jenisnya ada aglutinasi langsung dan aglutinasi tidak langsung, ya, direct dan indirect. Kalau aglutinasi langsung atau direct ini kita bisa menetapkan antibodi terhadap antigen berupa partikel secara langsung, gitu ya. Jadi ikatannya secara langsung. Ini antigen, ini antibodi, kemudian ada reaksi, satunya terlarut, satunya tidak terlarut, maka akan menggumpal. Jadi kalau positif ada reaksi penggumpalan, kalau negatif tidak ada penggumpalan. Nah, contohnya untuk reaksi aglutinasi direct atau langsung ini pada pengujian Widal. Jadi uji Widal ini merupakan pemeriksaan yang digunakan untuk mengetahui adanya demam tifoid, ya, atau kita kenal dengan tipes. Nah, penyebabnya ada dua, yaitu Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi. Nah, dalam di dunia industri, ya, bidang diagnosis ini pabrik sudah menyediakan reagen untuk mendeteksi adanya Salmonella typhi dan paratyphi, ya. Untuk Salmonella typhi itu reagennya adalah reagen H dan reagen O saja. Sedangkan Salmonella paratyphi itu ada 3 jenis. Salmonella paratyphi A, B, dan C, ya. Sedangkan istilah O di sini adalah antigen pada dinding sel bakterinya. Jadi kita mau mendeteksi nih antigen pada dinding bakterinya, sedangkan H ini adalah antigen pada flagelnya. Jadi di dalam reagen ini sudah terdapat antigen, gitu ya. Kalau Salmonella yang H ini, reagen H, berarti di dalam reagen ini sudah mengandung antigen, ya, antigen flagel dari Salmonella typhi.
Kalau O berarti antigen dinding sel dari Salmonella typhi. Sedangkan yang AH ini berarti di dalam reagen tersebut mengandung antigen Salmonella paratyphi jenis A yang terdapat pada flagelnya antigen tersebut. Sedangkan yang AO berarti di dalam reagen ini mengandung antigen Salmonella paratyphi jenis A yang mana antigennya terdapat pada dinding sel. Begitu ya adik-adik ya. Nah, untuk tes Widal ini sudah saya jelaskan tadi. Jadi kalau positif dia akan menggumpal ya. Ini untuk yang Salmonella typhi, ini untuk Salmonella paratyphi. Di mana dua-duanya itu sama-sama merupakan penyebab dari demam tifoid atau tipes gitu ya. Kalau yang ini negatif kontrol, tidak menggumpal, positif kontrol, menggumpal. Untuk yang uji kuantitatif, kita bisa menggunakan metode tabung. Jadi nanti kalau yang positif penggumpalannya itu terlihat ada warna putih-putih sepanjang tabung ini, gitu ya. Nanti pada pengenceran tertinggi, ini misalnya pada pengenceran 1/320 ini sudah tidak ada reaksi aglutinasi, berarti kita bisa sampaikan bahwa kadar daripada antibodi yang terdeteksi dengan Widal itu kadarnya adalah 1 dengan pengenceran 1/160 gitu ya. Makin ke kanan pengencerannya berarti makin banyak antibodi yang terkandung di dalam darah seseorang. Kemudian metode yang kedua yaitu metode aglutinasi pasif ya. Metode aglutinasi pasif atau indirect ini berarti kita menggunakan karier gitu ya, menggunakan karier. Karier ini yang akan membantu perlekatan antara antigen dengan antibodi. Partikel ini biasanya berupa lateks, eritrosit, silika, karbon dan lain-lain. Ya. Faktor yang mempengaruhi bisa dari afinitas konjugat, kemudian pengikatan terhadap karier, waktu inkubasi, lalu pH dan konsentrasi. Beberapa deteksi yang bisa dilakukan untuk aglutinasi indirect itu ada misalnya untuk tes Treponema pallidum ya. Nah, interpretasi hasilnya sama. Jadi kalau terjadi penggumpalan berarti ada hasilnya positif ya, mengandung antibodi di dalamnya, berarti diagnosisnya positif. Kalau tidak ada penggumpalan berarti diagnosisnya negatif. Ini contohnya untuk pemeriksaan aglutinasi indirect atau aglutinasi pasif adalah uji TPHA. TPHA ini merupakan kependekan dari Treponema pallidum hypoantigen ya. Jadi antigen ini biasanya digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya antibodi pada penyakit sifilis ya. Nah, ini Treponema pallidum. Jadi antigennya Treponema pallidum ini digunakan untuk merancang suatu reagen yang nantinya untuk mendeteksi adanya antibodi pada pasien ya. Penyakit sifilis ditandai dengan adanya bercak kemerahan di seluruh tubuhnya, begitu ya. Kemudian reaksi positif yang ditunjukkan bisa berupa aglutinasi ya, sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Untuk ini beberapa hal tentang metode kerjanya ya dari TPHA. Jadi terlihat kalau tadi penggumpalannya terlihat seperti pasir, kalau yang indirect ini dia karena menggunakan carrier ya sedikit berbeda, jadi melihat kekeruhannya gitu ya. Jadi kalau negatif ini terdapat endapan tanpa cairan ya, tidak ada kekeruhan, kemudian terdapat cincin yang tebal dan cairan sangat sedikit. Ini berarti TPHA bisa positif bisa negatif gitu ya. Kemudian TPHA tingkat 1 ini berarti kekurangan sedikit menutupi, terdapat cincin yang lebih tebal ya, bisa kita lihat di sini. Jadi cincinnya lebih tebal. Kemudian kalau positif 2 itu dia mulai berkurang. Positif 3 dan positif 4 itu semakin berkurang gitu ya. Lalu metode imunoasai sekunder yang kedua yaitu imunopresipitasi. Jadi metode presipitasi ini merupakan metode pemeriksaan serologi sekunder yang terjadi antara antigen yang terlarut dengan antibodi yang juga
terlalu juga gitu. Jadi berbeda dengan aglutinasi tadi. Kalau aglutinasi itu satu terlarut, satu tidak terlarut. Tapi kalau imunopresipitasi dua-duanya akan terlarut ya. Jika ada interaksi antara antigen dengan antibodi, maka yang terjadi akan terjadi presipitasi atau terangkatnya suatu zona yang merupakan zona ekuivalensi jumlah antigen antibodi pada posisi yang sama. Begitu ya. Jadi kalau pada pemeriksaan metode tabung di sini terlihat bahwa presipitasi di sini dia akan terangkat. Jadi pada zona ini merupakan zona ekuivalensi jumlah antigen dan antibodinya sama ya. Kita bisa mengukur kadarnya berdasarkan ketebalan daripada zona ekuivalensi ini dari presipitasi tersebut. Jika ada presipitasi, maka kita bisa sebut secara kualitatif dia positif terdiagnosis. Kalau tidak ada presipitasi berarti negatif. Nah, sedangkan secara kuantitatif banyak sedikitnya area zona ekuivalensi yang mengindikasikan banyak sedikitnya antibodi itu bisa kita lihat dari ketebalan hasil presipitasi. Lalu berikutnya adalah contoh daripada metode presipitasi ini, misalnya untuk deteksi CRP ya, si reaktif protein. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa CRP itu merupakan protein fase akut di mana dia mengindikasikan adanya inflamasi di dalam tubuh ya. Jadi kalau ada infeksi kan respon tubuh kita akan melakukan respon imun ya, yang di situ ada reaksi peradangan atau inflamasi. Dan inflamasi ini bisa ditandai dengan adanya protein CRP. Kemudian dengan adanya metode presipitasi maka akan terbentuk presipitat seperti gambar yang saya tunjukkan ini ya. Kita bisa mengukur ketebalannya. Konsentrasi CRP pada serum normal itu biasanya kurang dari 12 mg per liter. Sedangkan tingkat CRP yang menunjukkan adanya suatu inflamasi yang tinggi itu biasanya lebih dari 330 mg per liter gitu ya. Jadi kalau muncul ini bisa muncul hasil presipitat, berarti kemungkinan CRP-nya lebih tinggi daripada normal. Lalu metode imunoasai sekunder yang ketiga yaitu imunokromatografi atau ICT ya. Imunokromatografi ini yang paling sering kita gunakan baru-baru ini untuk mendeteksi adanya COVID-19. Itu prinsipnya adalah imunokromatografi. Imunokromatografi merupakan metode pemeriksaan imunologi dengan melalui teknik-teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dengan fase diamnya. Fase gerak dan fase diamnya ini merupakan spesimen bisa antigen antibody gitu ya, dan juga konjugat ya, pengganti dari antigen antibody. Kemudian cara kerja ICT ini bisa menggunakan imunokromatografi kaset dan juga imunokromatografi strip. Kalau kaset yang gambarnya atau bentuknya seperti ini ya, Adik mungkin sering melihat ya saat ini. Untuk yang imunokromatografi strip itu seperti strip test atau indikator gitu, misalnya pH misalnya ya, atau untuk tes kehamilan itu imunokromatografi strip. Nah, apabila di sini ada bagian-bagiannya kontrol dan juga tes ya, kontrol line dan tes line. Kalau dia negatif berarti yang tertandai hanya satu di daerah kontrol line saja, sedangkan untuk hasil positif itu pada dua line, kontrol line maupun tes line sama-sama terekspresikan. Kemudian untuk sampelnya itu bisa dimasukkan ke area sampel di sini, lalu si sampel ini nanti akan mengalami perpindahan ya, fase dia akan bergerak sepanjang imunokromatografi ini, kemudian akan bereaksi dengan substansi-substansi yang ada di kontrol line maupun di tes line. Di tes line di sini si sampel akan berikatan dengan antigen, antibodi akan berikatan dengan antigen ya. Kalau dia positif maka dia akan terwarnai gitu ya. Untuk prinsip kerja ICT ada bantalan konjugat, ada daerah tes dan daerah kontrol gitu ya. Untuk daerah kontrol atau bagian C ini biasanya merupakan kompleks antigen antibodi berlebih berikatan dengan got anti rabbit IgG gitu ya.
Kalau yang daerah tes ini berarti kompleks antigen berikatan dengan HBsAg rekombinan. Jadi antibodi dari pasien akan berikatan dengan antigen yang sudah kita siapkan dalam bentuk rapid test tersebut. Ini gambarannya ya. Jadi di sini ada bagian yang ini contohnya pada rapid test Zika ya, tapi secara umum sama. Nanti di sini area sampel, dari area sampel ini akan diteteskan sampelnya, baik itu berupa darah maupun cairan tubuh. Kemudian di sini adalah bagian conjugate ya, conjugate pad, tempat bereaksi dengan conjugate, lalu dia nanti akan masuk ke bagian test line dan control line ya, gitu. Untuk yang di control line ini ada antigen Zika ya. Kalau yang di sini adalah antibody Zika gitu. Nah, COVID-19 di sini bisa menggunakan rapid test antibody ya untuk melihat ada tidaknya antibody. Biasanya sampelnya berupa darah gitu ya. Nanti darah akan diteteskan di area sampel, kemudian dia akan mewarnai bagian kontrol IgG dan IgM ya. Berarti di sini nanti garisnya ada 3. Kalau dia negatif, maka yang muncul hanya 1 garis. Sedangkan kalau IgG-nya positif ya, IgG-nya terekspresi berarti 2 garis, atau salah satu positif berarti 2 garis. Tapi kalau IgG IgM-nya semuanya terekspresi, maka akan muncul 3 garis seperti ini gitu ya. Kalau positif berarti kategorinya adalah kontrol terekspresi semua, lalu salah satu antibodi terekspresi atau dua-duanya terekspresi seperti ini. Ini kalau negatif itu hanya kontrol saja. Kalau invalid, ini bagian kontrolnya tidak terekspresi, bagian antibodinya yang terekspresi. Ini berarti tidak valid ya untuk alatnya. Gitu. Nah, antigen pada pemeriksaan rapid test antibodi COVID-19 itu yang digunakan deteksinya adalah 2 antibodi jenis IgM dan IgG, di mana IgM itu nanti melihat infeksi yang pertama kali muncul ya. Jadi antibodi IgM itu kita tahu dia akan terekspresi pada saat pertama kali muncul. Sedangkan IgG itu ketika setelah beberapa hari dia terinfeksi. Nah, IgM ini biasanya bertahan beberapa hari, sedangkan IgG bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Nah, bisa jadi seseorang itu sudah tidak positif secara PCR, itu dia sudah tidak memiliki antigen virus di dalam tubuhnya, tetapi antibodinya masih ada, masih reaktif aja gitu ya kalau dites. Nah, ini sebetulnya nggak masalah, tidak menularkan begitu ya. Nah, tetapi rapid test antibody ini memang harus melalui konfirmasi PCR untuk melihat adanya antigen gitu. Ini sama untuk bagian-bagiannya ya. Jadi pada sampel di sini bagian sampel, kemudian conjugate pad, kemudian di sini nitroselulose yang menyebabkan antibodi akan bergerak ya. Berarti di sini adalah conjugate untuk antibodi IgM dan antibodi IgG yang akan mengikat antibodi kalau memang ada antibodi di dalamnya. Kemudian IgM ini biasanya muncul pada hari ke-7 setelah adanya infeksi ya pada COVID-19. Kemudian dia mulai naik ini kadarnya, lalu akan turun pada hari ke-21 sudah menghilang. Sedangkan IgG itu akan muncul baru pada hari ke-14. Jadi kalau misalkan pasien itu tes ya, tiba-tiba tes kemudian hasilnya dia IgG-nya positif, sedangkan IgM-nya positif, sedangkan IgG-nya negatif, berarti dia berada pada hari ke-7 sampai ke-21 infeksi. Sedangkan kalau IgG-nya yang positif, IgM-nya negatif, berarti dia sudah pada fase hari ke-14 dan seterusnya sampai di sini. Ya. Di sini harus konfirmasi PCR. Kalau misalnya PCR-nya masih positif, berarti dia masih bisa menularkan. Tapi kalau sudah negatif, berarti dia sudah melewati hari ke-28 dan sudah tidak menularkan.
Ini interpretasi hasilnya seperti yang saya jelaskan. Kemudian baru-baru ini ada yang namanya rapid test antigen ya. Jadi kalau rapid test antibody itu melihat antibodinya yang juga mungkin tidak terlalu spesifik melihat kondisi real time pada pasien tersebut, apakah dia mengandung virus atau tidak, hanya menggambarkan ada antibody atau tidak di dalam tubuhnya. Sedangkan untuk melihat lebih spesifik seseorang masih mengandung virus atau tidak itu dengan rapid tes antigen. Jadi yang dideteksi adalah antigennya. Nah, sampelnya tidak bisa diambil dari darah, tapi sampelnya dari mukus menggunakan swab. Nah, untuk strip test yang ya model strip seperti ini, kalau yang tadi model kaset, kalau model strip seperti ini banyak juga ya. Untuk contohnya ada HBsAg untuk menentukan seorang pasien menderita hepatitis B atau tidak begitu ya. Jadi untuk areanya sama. Jadi ada absorban pad untuk pertama kali dia menyerap sampel darah dalam hal ini, kemudian ada kontrol line dan ada tes line gitu ya. Kalau untuk kontrol line itu ada rekombinan HBsAg, sedangkan tes line itu ada anti HBsAg. Oh ya, makasih. Kemudian yang keempat ini adalah metode fiksasi komplement ya. Metode fiksasi komplement. Keberadaan antibodi spesifik pada serum pasien itu bisa dideteksi menggunakan antigen, komplement dan juga sel darah merah. Jika dalam serum terdapat antibodi, maka akan terjadi reaksi pengikatan antara antibodi dengan antigen dalam reagen secara spesifik. Penambahan komplement yang terikat pada komplement antigen dan antibodi ini akan membentuk suatu sistem yang menimbulkan sel darah merah itu bisa mengalami lisis gitu ya. Jadi melihatnya ada tidaknya antibody ataupun antigen itu dari lisis eritrosit gitu ya. Jadi eritrosit juga bisa digunakan sebagai indikator di dalam mendeteksi adanya antigen ataupun antibody. Ya, ini menggunakan eritrosit. Jadi kalau lisis berarti di situ ada interaksi antara antigen antibody, jadi terdiagnosis positif. Baik, saya lanjutkan untuk berikutnya. Ini adalah imunoassay primer ya, yang menggunakan label. Di sini ada ELISA, ada RIA, kemudian ada IVA gitu ya. Yang pertama ELISA. ELISA ini singkatan dari enzyme linkage immunosorbent assay. Jadi dia menggunakan label berupa enzim dan substrat untuk bisa melihat adanya interaksi antigen dengan antibodi gitu ya. Kemudian kita juga menggunakan alat mendeteksinya menggunakan ELISA reader. Nah, ELISA ini lebih kuantitatif ya. Kita bisa melihat kadar berapa antigen ataupun antibodi yang kita deteksi gitu ya. Prinsipnya adalah kalau kita melihat antigen berarti akan kita siapkan di reagennya itu ada antibodi, kemudian ada substrat dan ada enzim yang berlabel gitu. Nanti si enzim ini ketika ada interaksi antara antigen antibodi, maka enzim yang berlabel ini akan mengubah substrat menjadi berwarna, di mana substrat tersebut, perubahan warna substrat tersebut akan dideteksi oleh ELISA reader ya sebagai nilai absorbensi, dan nilai absorbensi inilah yang akan menunjukkan berapa kadar antibodi yang ada di dalam sampel gitu ya. Untuk jenis ELISA ini ada metode ELISA direct langsung, indirect tidak langsung, sandwich dan kompetitif. Kalau metode ELISA direct berarti di sini antibodi yang digunakan hanya satu, yaitu antibodi primer. Jadi ELISA ini secara umum ingin mengetahui ada tidaknya antigen ya di dalam sampel. Jadi di sini yang kita deteksi misalnya antigen, lalu di dalam reagen itu isinya ada antibodi primer, kemudian ada substrat dan enzim. Jadi kalau ELISA direct itu dikatakan langsung atau direct, di sini berarti antibodi primer itu langsung berikatan dengan antigen, kemudian dari ikatan tersebut akan menyebabkan enzim ini akan mengubah substrat menjadi berwarna lalu akan dideteksi dengan ELISA reader.
Sedangkan kalau ELISA indirect itu menggunakan dua jenis antibodi, yaitu antibodi primer yang berikatan dengan antigen, kemudian antibodi sekunder yang akan berikatan dengan enzim dan substrat gitu ya. Jenis antibodi primer ini biasanya yang digunakan adalah antibodi monoklonal yang lebih spesifik gitu ya. Sedangkan ELISA untuk antibodi sekunder ini biasanya poliklonal. Nah, dari sini ELISA indirect kita bisa mendeteksi secara lebih spesifik ya, karena antibodi primer yang digunakan ini monoklonal. Lalu ELISA sandwich. Kalau ELISA sandwich ini kita sebutnya sebagai immobile antigen gitu ya. Jadi nanti ada yang disebut dengan antibody capture, di mana antibody capture ini akan melekat pada substrat yang akan menangkap target gen ya, target antigen. Kemudian target antigen yang sudah tertangkap oleh antibody capture ini akan diikat lagi oleh antibody deteksi, yaitu detection antibody. Lalu detection antibody ini nanti akan berikatan dengan enzim dan substrat yang juga akan diukur dengan ELISA reader. Sedangkan ELISA kompetitif, di sini antigen yang berlabel akan berkompetisi dengan antigen yang tidak berlabel untuk berikatan dengan antibodi primer. Jadi kita butuh label, dan label ini spesifik ya. Jadi nanti akan berkompetisi antigen yang berlabel dengan antigen yang tidak berlabel. Pengukuran sinyal pada ELISA jenis ini berbeda dari ketiga jenis sebelumnya. Kalau ketiga jenis sebelumnya semakin banyak antigen dalam sampel, maka sinyalnya akan semakin kuat dan kadarnya akan terdeteksi semakin banyak. Namun pada ELISA ini ya, yang kompetitif, justru semakin banyak antigen dalam sampel, semakin sedikit antigen yang berlabel ya. Tetapi di sini dia lebih spesifik ya, karena bisa jadi dalam darah itu tidak hanya ada satu penyakit saja, tidak hanya satu antigen saja. Jadi kita butuh spesifisitas juga ya. Kalau untuk SARS-CoV-2 itu juga ada metode yang mungkin kita kenal dengan tes serologi. Itu sebetulnya ini adik-adik ya, tes dengan ELISA. Yang sudah diterapkan ini ada ELISA direct, kemudian sandwich, dan kompetitif untuk COVID-19. Lalu yang kedua adalah metode RIA. RIA ini radio immunoassay ya, dia menggunakan isotop, radioisotop atau radioaktif sebagai labelnya ya. Pada RIA nanti juga mendeteksi antigen. Antigen dalam sampel akan terikat pada permukaan mikroplate. Jadi kita juga menggunakan mikroplate seperti halnya ELISA ya. ELISA juga menggunakan mikroplate. Mikroplate itu yang ini ya. Jadi ada kotak ya, kemudian ada sumurannya, ini disebut dengan mikroplate. Mikroplate ini yang akan kemudian dimasukkan ke dalam ELISA reader. Di RIA pun juga menggunakan mikroplate ya. Nanti mikroplatenya cuman bedanya adalah labelnya dia menggunakan radioisotop gitu ya. Untuk prinsipnya hampir sama. Nanti radioisotop ini yang akan membantu mendeteksi adanya interaksi antigen antibodi menggunakan alat radioimmunoassay. Biasanya RIA reader ya namanya, atau gamma reader. Lalu yang berikutnya adalah IFA, immunofluorescence antibody ya. IFA ini menggunakan metode pemeriksaan serologi primer yang menggunakan fluorescence atau senyawa berpendar begitu ya, untuk melihat adanya interaksi antigen antibody. Biasanya alat yang digunakan adalah flow cytometry. Yang terakhir ini ada CLIA. CLIA yang terbaru dari tes serologi ya. Dia menggunakan chemiluminescence ya, juga berpendar juga ya. Ini alatnya, alat CLIA-nya yang ini ya. Jadi di situ nanti komposisinya ada antigen yang udah deteksi, kemudian antibody, lalu ada HRP, horseradish peroxide, kemudian ada chemiluminescence, di mana chemiluminescence ini berikatan pada substratnya. Jadi nanti chemiluminescence ketika ada interaksi antigen antibody, maka dia akan mengeluarkan cahaya, dan itu yang akan dilihat oleh alat detektornya, yaitu CLIA gitu ya. Baik, demikian tadi adik-adik untuk penjelasan terkait dengan immunoassay. Mudah-mudahan dapat membantu adik-adik dalam memahami bagaimana aplikasi dari imunologi untuk bidang diagnosis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.